Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi kali ini gue akan ngebahas iOS 16.7.10 yang udah rilis kemarin, udah gue pakai di iPhone 8 gue teman-temannya. Dan di sini gue akan share ke kalian kalau untuk iOS 16.7.10 itu gimana sih kalau untuk experience yang ada di iPhone 8 gue ini teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, gue langsung masuk ke video pemesanan berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi ini adalah iOS 16.7.10 di mana ini di iPhone 8 gua dengan besar file itu 135,4 MB. Di sini ditulis this update addresses an issue that prevents enabling or disabling advanced data protection. Jadi memang kelihatan Apple itu mengeluarkan update ini urgent teman-teman. Jadi seminggu setelah iOS 16.7.9 rilis, tiba-tiba 16.7.10 rilis itu untuk mengatasi bugs di mana untuk advanced data protection itu nggak bisa di-enable ataupun di-disable. Tapi sejujurnya di device gue secara pribadi tidak ada permasalahan sama sekali untuk advanced data protection teman-teman ya. Nah, jadi kalau di iPhone 8 gue besarnya itu 135,4 MB. Kalau misalkan punya kalian lebih besar ataupun lebih kecil itu normal teman-teman ya. Tapi ini termasuk update minor, jadi gue rasa size-nya itu nggak bakal nyampe sampai 500 MB teman-teman ya. Ini menurut gue secara pribadi guys. Nah, jadi seterusnya di sini gue akan cek ke iPhone storage teman-teman ya. Jadi kalau untuk storage di iPhone gue tuh gue sempat screenshot di iOS sebelumnya itu di angka 8,73 GB ya untuk 16.7.9, kemudian untuk sistem datanya di angka 6,91 GB. Kita akan bandingkan dengan iOS terupdate ini. Untuk iPhone storage gua sistem data dan iOS-nya itu berapa giga sih teman-temannya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk iOS-nya di angka 8,73 GB dan juga untuk sistem datanya di angka 6,06 GB, di mana di sini kalian bisa lihat sendiri 6,06 GB berarti sistem datanya di iOS 16.7.10 ini dia lebih kecil teman-temannya. Itu yang bisa gua share ke kalian guys ya. Nah, jadi di sini gua ingin lanjutkan langsung ke bagian performa teman-temannya. Nah, kalau menurut gua secara pribadi sebenarnya untuk dari sisi performa ini tuh gua ngerasa masih enak-enak aja, tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Jadi misalkan kalau misalkan kita buka Instagram seperti ini tuh dia lancar-lancar aja. Jujur ya, waktu di 16.7.9 gue udah nyaman banget karena gue ngerasa untuk dari sisi performa itu ngibrit lancar banget dan tidak ada permasalahan sama sekali. Dan untungnya di 16.7.10 untuk dari sisi performa juga sama persis teman-temannya, tidak ada perbedaan dan gue rasa memang ya sama aja, B aja. B dalam artian di sini positif teman-temannya. Artinya untuk kinerja gue sehari-hari itu enak banget ya, nggak ada yang namanya lemot, force close ataupun tiba-tiba nge-lag, nggak ada sama sekali. Di 16.7.9 lancar deh ya, gue bisa kasih nilai 9 dari 10 ya kalau untuk kelancaran untuk berkegiatan sehari-hari, buka aplikasi dan sosial media. Dan di sini juga sama persis ya di 16.7.10 ini sama-sama bagus dan gue bisa kasih nilai 9 dari 10 juga teman-temannya. Nah, overall kalau untuk dari sisi kamera, untuk dari sisi speaker dan audio gue nggak menemukan yang namanya bugs untuk sementara ini teman-temannya. Karena di 16.7.9 pun gue sama sekali tidak menemukan ada yang namanya bugs, dan tiba-tiba udah ada update aja nih ke 16.7.10 untuk memperbaiki advanced data protection yang katanya nggak bisa di-enable, nggak bisa di-disable, tapi di device gua itu aman-aman saja teman-temannya. Nah, di sini kalian bisa lihat jadi kalau untuk semua fungsi yang ada di iPhone 8 gua ini bisa berfungsi dengan normal tanpa ada masalah sama sekali. Kemudian kita masuk ke suhu panas. Bagi gua secara pribadi suhu panas di iPhone 8 ini better dibandingkan iOS 16.7.9. Jadi gue bisa pastikan kalau untuk suhu panas di iOS 16.7.10 ini lebih baik teman-temannya dibandingkan 16.7.9. Kenapa? Karena di sini ada sangkut pautnya dengan hematnya baterai. Ternyata di 16.7.10 ini untuk baterai itu sangat hemat teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini udah merah teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri pemakaian gua ya. Pemakaian gua rata-rata untuk iPhone 8 ini tuh di angka 3 jam lebih teman-temannya. Seharian itu 3 jam 40, 3 jam 50 menit. Dan hari ini gua tuh pakai agak lama karena kerjaan gua tuh memang lagi rame-ramenya teman-temannya. Di sini kalian bisa lihat sendiri baterainya. Kita tes di sini teman-temannya untuk baterainya sendiri. Untuk baterai health masih tetap di angka 100% sama ya. Jadi sebelum gua update masih di angka 100, setelah update pun masih di angka 100 sama persis. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri pemakaian gua hari ini tuh di angka 3 jam 41 menit, tapi ini bisa bertahan sampai jam 8 malam teman-temannya. Yang menurut gua secara pribadi baterainya tuh lebih awet loh teman-temannya, dan berhubungan
ke suhu panasnya yang luar biasa lumayan adem dibandingkan dengan iOS 16.7.9. Jadi gue bisa bilang guys ya, kalian bisa lihat sendiri, ini gue ngecas tadi pagi jam 7 sampai jam 9-nya di angka 94%, last charge-nya 830 teman-temannya. Kemudian baru habis sekarang itu di angka berapa persen nih? Kalian bisa lihat sendiri di sini di angka 10% guys ya. Nah, di angka 10% ini jam 8 malam. Jadi misalkan dari jam setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, jam 8, berarti 11 jam setengah teman-temannya, yang menurut gua secara pribadi sangat-sangat membantu kinerja gua sehari-hari. Karena hari ini tuh gue bener-bener sibuk ya, gue banyak banget pakai WhatsApp gua dan juga pakai Facebook gua teman-temannya, karena kerjaan hari ini rame banget. Dan juga gua tuh lagi suka-sukanya ngelihat marketplace di Facebook. Jadi so far yang paling gue suka dari iOS 16.7.10 ini adalah dari baterainya yang ternyata lebih awet dibandingkan dengan 16.7.9. Gua jujur di 16.7.9 itu udah sangat suka banget karena awet banget, kemudian untuk suhu panasnya aman-aman aja. Ternyata 16.7.10 lebih better teman-temannya. Nah, ini untuk di device iPhone 8 gua teman-temannya. Nah, buat kalian yang tanya ke gua, bang mending gua update atau tidak, gua rasa kalian harus update sih. Karena kalau misalkan kalian mengalami bugs advance protectionnya itu nggak bisa di enable atau disable, kalian wajib update. Tapi kalau misalkan kalian advance data protectionnya itu aman-aman aja, kalian nggak bakal rugi kok untuk update ke iOS 16.7.10, karena menurut gua secara pribadi sangat worth it teman-temannya. Nah, mungkin sekian review singkat tentang iOS 16.7.10 yang ada di iPhone 8 gua ini. So far so good. Kalau kalian tanya nilainya berapa, gue bisa bilang 9 dari 10. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.